Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana menginstalasi atau menginstall SAM app. Jadi fungsi dari SAM app adalah untuk menjalankan aplikasi secara offline. Nah, yang harus kita miliki itu adalah master aplikasi dari SAM. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita klik 2 kali master aplikasi SAM-nya. Di sini saya pakai SAM versi Windows X64 7130. Jadi kalau kita cek di situs SAM, kita lihat dulu. Di sini ya, di apacofriend.org/index.html. Di sini nanti ada beberapa versi, di mana rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan dari versi-versi SAM yang ingin digunakan. Yang harus dipahami, jadi ketika kita menggunakan suatu aplikasi adalah kesamaan antara sistem operasi, bit dari sistem operasi dengan bit dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini bisa kita cek dari My Computer Properties. Jadi di sini saya mohon maaf, jadi di sini saya masih pakai Windows 7 ya, Ultimate Service Pack 1 ini. Terus saya menggunakan tipe type sistemnya adalah 64 bit operating system. Nah, kalau di sistem operasi sudah kelihatan bitnya, maka kita akan sesuaikan. Jadi di sini kita akan sesuaikan. Nah, di sini ada 64 bit ya, tapi juga ada yang 32 bit misalkan. Maka kita sesuaikan misalkan. Itu sedikit informasi awal. Oke, kita lanjutkan. Di master saya sudah siap. Kita klik 2 kali. Nah, untuk instalasi SAM ini, setelah kita mendownload atau memiliki aplikasi SAM, itu tidak harus dilakukan proses instalasi secara online ya. Jadi ketika kita sudah punya masternya, kita nggak usah menginstal secara online, cukup menggunakan teknik offline saja. Nah, di sini saya sudah masih terkoneksi ke internet. Jadi prinsip dasarnya saya nanti biasanya dalam proses instalasi nanti akan diarahkan atau di redirect ke website SAM-nya biasanya. Nah, jadi nanti di close aja ketika kita nanti diarahkan atau diredirect ke website SAM-nya. Oke, langkah pertama kita tekan tombol next. Jadi di tutorial ini nanti kita instalasi SAM secara default. Default di sini berarti logisnya SAM itu akan berjalan di port. Jadi di sistem port Windows itu nanti ada yang dinamakan port 80 dengan SSL 443. Nah, sedangkan untuk MySQL defaultnya nanti di port 3306. Ini default. Jadi nanti akan terlihat ketika nanti di control panel SAM nanti kita jalankan kok ternyata terjadi error dan di situ ada indikasi error port 80 unable to process, berarti port 80 itu sudah digunakan oleh aplikasi sejenisnya atau sejenis dengan SAM. Mungkin ada beberapa aplikasi dari Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang berjalan di port tersebut. Oke, di sini untuk checklist kita tidak merubah ya, tidak merubah. Kita checklist semuanya saja, walaupun nanti kita bisa membuang salah satunya menyesuaikan. Tapi di sini saya di tutorial ini saya tidak merubah apapun, default, next. Nah,
untuk instalasi folder nanti SAM ini defaultnya ada di drive C. Jadi di sini ada ada 3 partisi ya. Nah, ada partisi sistem dengan nama sistem C, user 4 D, dan sistem server G. Nah, defaultnya nanti instalasinya ada di C. Berarti di sini. Tergantung nanti berapa partisi yang dimiliki, tapi default utamanya nanti dia akan masuk ke C, partisi C, ke partisi awal. Nah, untuk bisa nggak misalkan kita rubah portnya menjadi D partisi kedua? Bisa. Jadi nanti kita buat folder, setelah itu select foldernya diletakkan atau terletak di partisi kedua atau D. Tapi di tutorial ini saya masih menggunakan default, yaitu C SAM C.2 SAM. Kalau sudah default seperti ini, nah untuk merubah default untuk merubah posisi letak folder instalasinya nanti kita bisa pakai indikasi folder yang ada di samping seperti ini. Tapi kita tidak merubah untuk setting awal defaultnya kita nggak. Oke, kita lanjut next. Nah, lalu mau buat bitname for SAM. Ini nanti ketika ini checklist masih tercentang atau terchecklist, itu nanti kita akan diarahkan ke website bitname for SAM. Nah, bagusnya karena kita menggunakan teknik instalasi offline, kita nggak sama redirect. Di checklist kita buang, setelah itu kita next. Oke, setup is now ready to begin installing SAM on your computer. Next. Sekarang kita tunggu. Nah, kira-kira ketika nanti setelah proses instalasi, setelah itu kita aktifkan, tapi sebelum kita aktifkan control panel, biasanya kita harus menginstalkan dulu. Tadi kan di checklistnya kita menginstal ada Apache server, terus ada MySQL, ada FileZilla, ada Tomcat, dan lain-lain. Jadi ini aplikasinya sudah include jadi satu, hanya belum kita belum kita instalkan. Jadi di langkah selanjutnya nanti setelah instalasi kita harus menginstalkan lagi aplikasi yang ini kita gunakan. Nah, untuk nanti berkaitan dengan learning Camilo itu cukup 2 optionnya yang kita tanam, yaitu adalah Apache sebagai server yang offline atau berdiri sendiri, dan MySQL ini nanti berfungsi sebagai database-nya. Nah, untuk proses instalasi SAM ini ya lumayan agak lama, tergantung dari spesifikasi komputer rekan-rekan semua.
Oke. Nah, di poin akhir untuk instalasi SEM, nanti di sini ada checklist lagi yang isinya ketika ini checklist kita aktifkan atau defaultnya aktif, nanti langsung diarahkan untuk mengaktifkan kontrol panel SAM. Nah, boleh di checklistnya dibuang dulu, setelah itu kita finish, berarti tidak langsung mengarahkan ke kontrol panel SAM, tapi default saya sarankan checklist kita aktifkan ya sesuai default, setelah itu kita finish. Oke, nah ini mungkin ada sedikit trouble ya, ada sedikit trouble, close program saja. Di sini ada pilihan bahasa, save. Nah di sini kontrol panel sudah berjalan. Nah ini tampilan kontrol panelnya di taskbar bawah seperti ini. Bisa kita quit dulu. Setelah itu kita coba mengaktifkan SEM lagi. Nah, ini defaultnya M2 jadinya ya. Gimana letak posisinya? Karena ini kan sudah pernah saya install SEM, satu saya uninstall, satu saya install lagi. Maka simpel aja. Ketika di start menu tidak ada, maka rekan-rekan bisa cari di folder instalasinya yaitu C. C di sini ada SEM. Nah, kita arahkan ke bawah, scrolling ke bawah, di situ ada SEM start, SEM stop, dan SEM control. Nah, yang kita buka adalah SEM control. Nah, ini akan tampil lagi. Nah, tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa service-service yang ada modulnya itu ada beberapa. Ini di sini ada modul service dengan logo silang merah. Jadi di sini belum berjalan sama sekali. Nah, modulnya yang kita butuhkan untuk learning Camilo adalah Apache, modul Apache sebagai backup offline, dan modul MySQL sebagai database-nya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin mengaktifkan FileZilla sebagai file transfer protokol juga boleh, tapi mungkin di tutorial kali ini cukup dua saja modulnya yang kita tambah. Oke, sebelum kita dicoba dulu untuk actionnya start ya. Nah di sini kuning, setelah itu hijau. Jadi di modul Apache ini port defaultnya sudah standar yaitu 80, masih default ya, berarti belum ada aplikasi semacam SEM atau aplikasi lain yang berjalan di port 80 dengan port SSL nya adalah 443 ya, ini masih default. Nah setelah itu MySQL kita start. Oke, nah ini untuk portnya juga masih default yaitu 3306. Nah jadi modul Apache dan modul MySQL itu sudah berjalan di port yang sesuai logikanya. Nah sekarang kita coba dulu, kita jalankan benar nggak Apache server ini akan berjalan di port 80 dengan cara aktifkan browser. Setelah itu kita ketik localhost .280. Ini SEM sudah berjalan, jadi dia sudah berjalan. Prinsip dasarnya ketika ini sudah berjalan maka tidak ada error harusnya. Nah saya sarankan kita stop terlebih dahulu, kita coba install service modulnya. Nah, ya, setelah kita stop, kita install dari X merah, kita klik baik. Nah, di sini ada pilihan confirm, klik yes to install Apache service. Yes, kita install. Checklist menjadi hijau. Ya, checklist hijau bukan bukan silang merah tapi menjadi checklist hijau. Kita install lagi MySQL dan di sini juga hijau. Nah, baru kita start ulang. Oke, nah di
di sini berarti dalam tutorial kali ini SAM yang ada masih sifatnya default dan sudah berjalan secara normal. Kira-kira seperti itu untuk tutorial instalasi SAM. Nah, apabila ada kendala, misalkan terjadi kendala enable port ya 80, maka di sini bisa melakukan proses konfig ulang untuk SAM atau rubah portnya. Di sini di menu config. Nah, kalau menu admin seperti ini tampilannya. Oke, ini menu admin. Ya. Ini kita coba menu config. Yang di config adalah di bagian tergantung nanti errornya di mana. Jadi silakan pahami benar error yang terjadi itu di port mana ataupun ada di service mana atau di modulnya. Jadi biasanya kalau untuk error port itu cukup kita setting di bagian apache httpd.com, kita klik 2 kali. Nah, sini nanti kalau misalkan error ya, kalau misalkan tidak usah. Itu biasanya 80 sudah dipakai. Yang sering adalah port defaultnya sudah dipakai. Jadi port default 80 sudah dipakai oleh aplikasi sejenisnya. Jadi nanti silahkan Ctrl F kalau sudah masuk ke sini, cari listen. Sini kita nanti akan diarahkan ke bagian kata listen dan di sini ada port ya. Nah, ini yang kita ganti. Listen 12.34.56.78.280. Kita ganti portnya menjadi 81 atau 82, dimana port itu yang kosong. Jadi bukan berarti harus itu harus diganti 81, tidak, dimana port yang masih kosongnya. Oke, jadi itu mungkin sedikit tutorial dari saya. Saya akhiri tutorial kali ini.